warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cecilia Kristina Talina. Saya dari Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan STIA Malang. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang sistem muskuloskeletal untuk tugas mata kuliah anatomi fisiologi. Saya dari kelas A semester 1 dan dosen pengampu saya adalah Bapak Henry Didiharto. Baik teman-teman, langsung saja kita ke materinya. Sistem muskuloskeletal terdiri dari dua kata, yaitu muskolo dan skeletal. Muskolo artinya otot dan skeletal artinya tulang. Sistem muskuloskeletal merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Nah, oleh karena itu, bila sistem muskuloskeletal terganggu, kemampuan dalam bergerak dan melakukan aktivitas pun bisa terganggu. Oke, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam bagian-bagian sistem muskuloskeletal. Nah, yang pertama ada otot, tulang, sendi, tendon, ligamen, bursai, fascia, dan kartilago. Ada 8 bagian sistem muskuloskeletal. Oke, baik teman-teman, untuk yang pertama kita akan membahas otot terlebih dahulu. Otot merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi, mengerut, dan relaksasi mengendur. Sistem otot terdiri dari otot, fascia, dan tendon. Struktur jaringan otot secara umum tersusun atas 3 komponen, yaitu jaringan ikat, jaringan otot, dan sistem membran. Lalu, jenis-jenis otot yaitu ada otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Belum selesai. Ada tambahan, pada saat berkontraksi, otot akan jadi lebih pendek, dan sebaliknya, saat relaksasi, otot akan memanjang. Oke, baik, sekarang kita masuk dalam penjelasan jenis-jenis otot. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa ada 3 jenis otot. Yang pertama, ada otot polos, yang kedua, ada otot jantung, yang ketiga, ada otot rangka. Nah, ketiganya ini memiliki pengertian. Nah, ini saya sebutkan ya, bahwa otot polos merupakan otot yang bekerja tanpa kita sadari atau kita kehendaki. Otot polos bekerja atas perintah otot dan kebutuhan tubuh. Kalau otot jantung, yang kedua, merupakan penyusun dinding jantung yang berfungsi memompa darah, baik menuju jantung maupun sebaliknya sehingga terjadi sirkulasi darah. Yang ketiga, ini ada otot rangka. Otot rangka adalah jaringan otot yang melekat pada tulang manusia. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sifat-sifat otot. Nah, teman-teman, sifat-sifat otot itu ada 4, yaitu kontraktilitas, ekstensibilitas, elastisitas, dan iritabilitas. Nah, kalau kontraktilitas itu kemampuan otot untuk mengadakan respon pendek bila dirangsang. Nah, kalau ekstensibilitas itu kemampuan otot untuk memanjang bila otot ditarik atau ada gaya yang bekerja pada otot tersebut. Selanjutnya ada elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah mengalami ekstensibilitas atau distensibilitas atau kontraktilitas. Nah, 4 ini ada iritabilitas, yaitu kemampuan otot untuk mengadakan respon bila dirangsang. Nah, sekarang kita masuk ke dalam fungsi otot. Nah, ini ada 4 teman-teman fungsinya. Nah, yang pertama, ini ada menghasilkan gerakan rangka. Yang kedua, mempertahankan sikap dan posisi tubuh. 3, melindungi organ vital. Dan yang keempat, menopang jaringan lunak. Sekarang kita masuk ke kelompok otot berdasarkan gerak. Nah, ini ada 6 teman-teman. Yang pertama ada otot flexor, yaitu otot yang menyebabkan gerakan fleksi atau membengkokkan tulang. Yang kedua ada otot extensor, yaitu otot yang menyebabkan gerakan ekstensi atau meluruskan tulang. Yang ketiga ada otot abduktor, yaitu otot yang menyebabkan gerakan abduksi atau menjauhi tubuh. Yang keempat, ada otot aduktor, yaitu otot yang menyebabkan gerakan aduksi, yaitu mendekati tubuh. Yang kelima, ini ada otot pronator, yaitu otot yang menyebabkan gerakan pronasi atau memutar ke bawah. Yang keenam, terakhir, ini ada otot supinator, yaitu otot yang menyebabkan gerakan memutar keluar.
Nah, yang kedua ini ada tulang. Nah, tulang adalah jaringan yang paling keras di antara jaringan ikat lainnya yang terdiri atas hampir 50% air dan bagian padat. Selebihnya terdiri dari bahan mineral terutama kalsium kurang lebih 67% dan bahan seluler 33%. Nah, orang dewasa umumnya memiliki sekitar 206 tulang. Nah, selanjutnya ini ada struktur tulang, yaitu ada jaringan padat dan jaringan tulang berongga. Kalau komposisi tulang, ada matris tulang, ada membran tulang, dan sel tulang. Ada 4 jenis. Nah, klasifikasi tulang ini ada tulang panjang, tulang pendek, tulang pipi, tulang tidak beraturan, dan tulang sesamoid. Next, kita masuk ke fungsi tulang. Nah, tulang ini berfungsi untuk mendukung jaringan tubuh dan memberikan bentuk tubuh, melindungi organ tubuh seperti jantung, otak, paru-paru, dan jaringan lunak. Kemudian, memberikan pergerakan, kemudian membentuk sel-sel darah merah di dalam punggung tulang, dan yang terakhir ada menyimpan garam-garam mineral seperti kalsium, fosfor, magnesium, dan fluor. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke sendi. Nah, sendi ini adalah tempat persambungan dua tulang. Berdasarkan jenis gerakan, sendi ini dibedakan menjadi 3 tipe atau 3 jenis. Yaitu yang pertama, ada sendi yang tidak dapat bergerak, yaitu synarthrosis. Yang kedua, sendi yang dengan sedikit pergerakan, yaitu ampiarthrosis. Dan sendi yang mampu bergerak bebas, yaitu diarthrosis. Nah, sendi yang tidak bisa digerakkan, contohnya adalah sendi yang terdapat di lempengan tengkorak. Kalau sendi yang bisa digerakkan, meliputi sendi jari, tangan dan kaki, lalu siku, pergelangan tangan, bahu, rahang, panggul, lutut, dan pergelangan kaki. Oke, baik. Sekarang kita masuk yang keempat, yaitu tendon. Nah, tendon ini adalah ikatan jaringan fibros yang padat yang merupakan ujung dari otot yang menempel pada tulang. Fungsi tendon yaitu membantu memungkinkan pergerakan tubuh yang bebas dan fleksibel, seperti berlari, melompat, berjalan, mengangkat, menari, dan kegiatan fisik lainnya yang dapat dilakukan tendon. Selaput tendon berbentuk selapung dari jaringan ikat yang menyelubungi tendon tertentu, terutama pada pergelangan tangan dan tumit. Selubung ini bersambungan dengan membran sinovial yang menjamin pelumasan sehingga mudah bergerak. Nah, ada banyak jenis tendon dan salah satunya adalah tendon Achilles, tendon terbesar di tubuh. Tendon ini menempelkan otot betis ke otot tumit dan memungkinkan kaki serta tungkai untuk bergerak. Nah, sementara itu, ada tendon rotator cup di bahu berfungsi untuk menunjang gerakan bahu dan lengan. Baik, sekarang kita masuk ke ligamen nomor 5. Nah, ligamen ini adalah suatu susunan serabut yang terdiri dari jaringan ikat, keadaannya kenyal dan fleksibel. Ligamen menghubungkan tulang dengan tulang lainnya, dan mempertahankan stabilitas. Kemudian, ligamen pada daerah tertentu melengket pada jaringan lunak untuk mempertahankan struktur. Jaringan ikat ini berfungsi untuk menopang sendi seperti lutut, pergelangan kaki, siku, dan bahu, serta memungkinkan pergerakan tubuh. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bursai nomor 6. Nah, ini bursai adalah kantong kecil dari jaringan ikat di suatu tempat di mana digunakan di atas bagian yang bergerak. Nah, fungsi bursai ini sebagai bantalan di antara tulang dan tendon agar tulang, sendi, dan otot tidak berdasarkan satu sama lain saat bergerak. Oke, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke nomor 7 yaitu fascia. Fascia adalah suatu permukaan jaringan penyambung longgar yang didapatkan langsung di bawah kulit. Sebagai fascia superficial atau pembungkus tebal, jaringan penyambung fibros yang membungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Nah, fungsi utama fascia ini adalah sebagai pembungkus, pelekat, serta pemisah antara otot-otot serta organ-organ internal. Fascia terletak di mana-mana, mulai dari tendon, ligamen, dan organ. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang terakhir, yang ke-8, yaitu kaki laku atau tulang rawan.
Tulang rawan terdiri dari serat-serat yang dilekatkan pada keratin kuat, tetapi fleksibel dan tidak bermuskuler. Selain berada di antara sambungan tulang, tulang rawan juga ada di hidung, telinga, dan paru-paru. Tulang rawan memiliki struktur yang kokoh, tetapi lebih kenyal dan lentur, tidak seperti tulang rangka. Tulang rawan bertugas untuk mencegah tulang dan sendi saling bergesekan, serta menjadi peredam fisik saat tubuh mengalami cedera. Selanjutnya, sel-sel tulang rawan yang disebut kondroblast. Sel-sel kondroblast mengeluarkan matriks yang disebut kodrin. Berdasarkan jenis dan jumlah sel di dalam matriks, ada 3 macam tulang rawan, yaitu yang pertama, ada tulang rawan hialin. Ini matriks mengandung serat kolagen dijumpai di ujung tulang rusuk. Yang kedua, ada tulang rawan elastin. Ini serupa dengan tulang rawan hialin, tetapi lebih banyak serat elastis yang mengumpul pada dinding laguna yang mengelilingi kondrosit di daun telinga, laring, dan epileptis. Yang ketiga, ini ada fibrocartílago. Itu matriksnya tersusun kasar dan tidak beraturan, terletak di cakram tulang belakang. Baik teman-teman, sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, dan sampai jumpa di video pembelajaran saya berikutnya. Dadah!